Selamat sore pemirsa, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pemirsa bahagia sekali untuk kesempatan di sore hari ini kembali kita berjumpa dalam Pijar Buddha disiarkan dari TVRI Yogyakarta bersama saya Dina Febrina. Nah pemirsa tentu di studio juga telah hadir narasumber kami, beliau Bapak Hasto Bramantyo MA. Kita sapa beliau. Selamat sore Mas Bram, Namo Buddhaya. Sore, Namo Buddhaya. Saya panggil Mas ya. Ya. Baik Mas Bram. Kalau kita berbicara tentang karma, maka yang terlintas dalam benak kita adalah suatu hal yang buruk yang menimpa pada diri kita, atau boleh dikata asap yang kita alami begitu. Benarkah seperti itu? Ya, itu nanti akan saya terangkan dulu. Tapi saya akan membukanya dengan sebuah pemahaman yang sangat fundamental. Yang pertama adalah kalau umat Buddha itu diukur bukan hanya pada ritual saja, tetapi kepada pola pikir, Mbak Dina. Nah, kuncinya adalah pengertian benar. Pengertian yang benar atau pemahaman yang benar. Pengertian benar. Nah, itu termasuk nanti karma, kita harus tahu secara benar. Kalau tahu dengan benar, maka pertanyaan Mbak Dina akan terjawab dengan sendirinya. Nah, ini ada sebuah cerita. Seorang pendeta pernah membeli kuda dari Eropa, harganya 50-an juta. Dia karena sudah bosen, dia pengen menjual kepada pada saudaranya, kemudian dibilang begini, ini kuda mahal dari Eropa, kalau saya sudah bosan kamu tolong beli, untuk kamu harga spesial 20 juta saja. Nah, tapi ini kuda khusus, kan sudah deal, ini kuda khusus, kalau mau jalan dia bilang, kamu harus bilang puji Tuhan, kalau mau berhenti kamu bilang amin, betul kan? Dicoba, sampai kali orang dicoba, begitu puji Tuhan jalan. Begitu mau berhenti, amin gitu. Suatu saat sampai ke tanjakan mau ke Kali Kuning itu kan ada pasnya ya, kan ada jurang. Begitu dia cepat gitu, dia langsung bilang puji Tuhan jalan kan. Begitu sudah ada jurang, di depan ada jurang dia bilang amin, berhenti. Begitu di pinggir jurang dia melihat ke bawah, wah jero banget. Terus kemudian dia bilang puji Tuhan, nah jalannya mencolok, mati sak wonge. Artinya apa? Kalau kita hanya makhluk kebiasaan, kalau kita hanya makhluk seperti robot yang mengerti ritual tetapi tidak mengerti artinya, nanti seperti itu. Nah, oleh karena itu sekarang saya jawab. Karma itu adalah prinsipnya dulu. Prinsipnya ada 4. 1, bahwa karma itu pasti. Ini penting. Siapa yang menanam kebaikan, buahnya kebahagiaan. Siapa yang menanam kejahatan, buahnya penderitaan. Pasti. Yang kedua, karma itu bisa lebih besar daripada yang ditanam. Bisa baik, bisa buruk. Contohnya, orang menanam padi 1, tentu hasilnya tidak hanya 1. Lebih, jagung juga banyak. Kemudian itu yang baik. Yang buruk, racun kobra itu sedikit sekali Mbak Dina. Kalau disuntikkan ke aliran darah atau kita digigit kobra gitu, nanti sepertinya bening kecil itu, nanti lama-lama akan menjadi banyak. Jadi bisa berlipat. Yang ketiga, karma itu sekali ditanam, dia akan berbuah, cepat atau lambat. Nah, buahnya nanti bisa mirip dengan sebabnya. Misalnya, orang yang suka berdana, bersedekah, orangnya akan menjadi kaya. Orang yang suka rajin belajar, dia akan pintar. Gitu. Orang yang rendah hati, dia akan dihormati. Itu yang pertama. Terus kemudian, bisa juga akibat itu secara fungsional sama dengan sebabnya. Contohnya, orang yang cenderungnya marah, suka marah, maka dia punya kecenderungan yang besar untuk gampang marah. Yang ketiga. Yang keempat, jika tidak melakukan satu perbuatan, kalau tidak menanam tidak akan menuai. Sang Buddha pernah bersabda, tidak akan terjadi padamu apa yang bukan merupakan bagian dari karmamu. Gitu. Begitu. Ada 4 prinsip yang menjadi dasar dari karma begitu ya. Lalu otomatis ini akan menjawab bahwa karma tidak selalu hal-hal yang buruk, tapi hal-hal yang baik pun juga bisa kita terima begitu Mas Bram. Nah, ada pendapat umum, kalau orang sial, orang celaka, orang bangkrut, orang menderita penyakit berat, itu disebut, wah karmamu, sial gitu. Apakah itu benar? Nah, sekarang kita harus terangkan bahwa karma itu adalah perbuatan berkehendak, ada niat. Jadi karma itu sesuatu yang aktif sifatnya. Kalau ada niat itu baru disebut karma. Tapi kalau dia sial, kalau dia bangkrut, kalau dia menderita, itu adalah buah karma. Atau karma wipaka, atau karma pala dalam bahasa Sanskerta. Cuma orang umum mengatakan pala itu pahala. Sebetulnya artinya pala itu buah.
Nah, perbuatan baik buahnya baik, kebahagiaan, perbuatan buruk buahnya penderitaan. Jadi kalau ada orang yang sial, ada orang menderita, itu karma pala buruk berbuah. Buah karma buruknya berbuah. Jadi bukan karma saja. Karma itu juga ada yang baik. Jadi kalau orang bahagia dapat lotre misalnya, kenaikan promosi, itu karma, itu ya karma juga. Karma baik berbuah. Oh begitu. Nah Mas Bram, kalau begitu apakah karma sama dengan takdir sehingga suatu hal bisa kita rubah sendiri? Karma tidak sama dengan takdir. Karma itu hanya sebab dan kondisi. Ya. Apa yang karma hanya menjelaskan bahwa tidak ada akibat yang tanpa sebab. Nah kalau sekarang kita misalnya kehidupan kok kurang lancar, rezeki kurang dan sebagainya, itu berarti sebagian karma di masa lalu kita misalnya kurang beramal, kurang murah hati, kurang berdana gitu loh. Kenapa kehidupan kurang harmonis ya? Karena kita suka menyulut bibit pertengkaran misalnya. Itu menjelaskan sebagian kenapa kita sekarang menderita misalnya. Tetapi itu bukan takdir. Takdir itu kan khoda, sesuatu yang digariskan tidak bisa diubah-ubah lagi. Kalau karma dalam level tertentu masih bisa dipengaruhi, Mbak. Masih bisa kita rubah. Masih bisa artinya. diubah. Iya, baik kalau begitu sebenarnya prinsip dari hukum sebab akibat ini seperti apa, Mas? Nah, sebab akibat hanya mengatakan sopo nandur ngunduh. Orang nandur orang ngunduh, nek nandur orang nandur ngunduh jenenge maling kan. ya, karma itu begini. Sekarang kalau dari penjelasan saya itu jadi jelas bahwa siapa yang menanam akan menuai. Itu ya. Baik, buruk atau netral. Itu jadi apa-apa mung gumantung saka awake dhewe. Kalau saka tandurane gitu ya, apa yang kita tanam. Jadi Mbak Dina, kalau ada orang mengatakan aku sudah sembahyang banyak, tapi kok tidak hidupku kok tidak banyak berubah. Saya katakan sembahyang saja kalau tidak melakukan perbuatan baik sulit berhasil. Tapi sebaliknya, sembahyang apa itu berbuat baik, apa maksudnya dia hanya bekerja keras kalau dengan ditambah kebaikan lancar jalannya. Tapi kalau hanya tidak pernah berbuat kebajikan saja tanpa bekerja keras juga sulit. Dua-duanya harus sinkron. Makanya saya sering sekali mengatakan yen donga tok mandi ora bakal ana wong loro, ora ana kere, ora ana wong mati. Begitu. Gitu. Iya, mungkin pemirsa juga penasaran begitu Mas Bram. Ketika seseorang berbuat baik, mungkin saya ingin berbuat baik saat ini begitu. Nah, apakah hasilnya akan segera kita dapatkan? Masalah waktunya bagaimana? Timingnya bagaimana? Nah, itu ada pembagian-pembagian tergantung, Mbak. Kalau misalnya kita menanam padi, ya. Padi yang IR misalnya. Ya itu kan waktunya memang sifat alaminya dia 3 bulan. Kalau itu tidak ada hama dan sebagainya. Ya kalau jati emas minimal 25 tahun. Kalau kita menanam jati emas pengennya tukule dalam waktu 3 bulan ya kita menyalahi hukum alam. Jadi perbuatan pun begitu. Kalau kita sudah dulunya memang kok sengsara terus, undu-unduannya kok sengsara berarti itu menjelaskan sebagian di masa lalu karma kita kurang baik. Nah sekarang kita harus menambah amal perbuatan yang baik, menolong orang, bermurah hati, berdana. Ada orang sakit, ya kita datangi, kita hibur, kalau perlu kita kasih obat. Kalau tidak kita jalurkan ke orang yang bisa mengobati. Berbela rasa, mau menyediakan telinga dan hati dan ruang untuk orang lain. Itu akan menetralisir karma-karma buruk. Selain memberikan kebahagiaan pada kita. Nanti juga bisa mempercepat, karena karma itu begini. Karma baik kita lakukan, satu, sebagai deposit tabungan kita. Yang kedua, untuk memancing dari yang masa lalu yang baik itu untuk segera berbuah. Begitu, ada 2 hal yang bisa didapatkan dengan karma tersebut. Betul. Begitu ya. Lalu Mas Bram, kalau saat ini seperti tadi Anda sampaikan bahwa kita sedang mengalami hal yang buruk, mungkin nasibnya sial, begitu ya. Lalu bagaimana agar hal-hal yang buruk tersebut bisa segera dirubah? Kita menghadapi masalah hidup ini 2 sesungguhnya, sudah dari awal. 1 dengan perbuatan baik. Tapi agama Buddha itu tidak cukup hanya berbuat baik. Yang kedua harus dengan kebijaksanaan. 1 perbuatan baik sangat penting untuk menetralisir. Tidak ada jalan lain, berbuat baik. Yang kedua, kita harus memakai kebijaksanaan untuk menghadapi permasalahan hidup. Jadi kalau misalnya ini Mbak Dina menderita sakit di mata.
katarak misalnya, sudah katarak misalnya, itu akan lebih bijak dengan kebijaksanaan. Selain kita berbuat baik, kita juga pergi ke dokter mata, misalnya begitu. Nanti didiagnosis betul-betul katarak, mungkin bisa dioperasi katarak. Sekarang yang terbaru dengan Veko bisa diganti lensanya, nah, itu bijaksana. Tapi kalau misalnya dirambang banyu, pitung sumber tok, itu ya tidak akan menghilangkan kataraknya, karena tidak sesuai dengan sistemnya, tidak bijaksana. Oh, begitu rupanya. Ya Mas Bram, kalaupun kebalikannya kehidupan kita sudah tenang, stabil, bahagia begitu. Nah, apakah ada kemungkinan bahwa besok juga akhirnya hidup kita jatuh, kemudian mungkin bangkrut dan sebagainya? Lalu upaya untuk menstabilkannya bagaimana? Hidup ini kan tidak pasti, Mbak. Yang pasti itu mati. Karena tidak pasti, meskipun kita sekarang hidupnya lancar, smooth, tetap harus beramal. Tetap harus berbuat baik, tetap harus mendidik hati kita ini. Harus ada kebijaksanaan di situ. Kalau tidak, justru ketika kita lancar, kita ingin naik kelas. Udah baik, bahagia, semuanya lancar, tidak ada hutang, keluarga harmonis, tapi kita tetap butuh masih ketentraman hidup. Kalau kita sudah cukup dengan diri kita sendiri, kita bisa berbagi dengan orang lain. Begitu. Jadi jangan sampai pada satu titik ketika sudah nyaman, apalagi orang ketika sudah nyaman, biasanya dia sudah berhenti. Oh, wis kepenak esuk ngopo. Padahal hidup ini tidak pasti. Yang pasti itu mati. Oleh karena itu kita harus senantiasa yang dilakukan itu kebajikan. Begitu. Perjuangan, ya. Bukan hanya kebaikan di sisi agama loh. Kebaikan di sisi lain. Kita bermanfaat untuk masyarakat. Ada sesuatu yang kurang benar di masyarakat kita bisa memberikan koreksi atau sumbangan. Supaya ini lebih adil, lebih manusiawi, lebih nyaman. Tadi Anda sebutkan di samping kebijaksanaan, maka diantaranya adalah beramal. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail untuk masalah beramal ini. Seperti apa sehingga bisa berbuah menjadi satu hal yang baik dalam hidup kita? Beramal itu dua jenisnya. Satu adalah kemurah hatian, yang satu lagi kita mencoba untuk membuat sebuah tatanan yang lebih manusiawi, lebih bagus, lebih bermanfaat, mendukung kebahagiaan untuk semua. Nanti kita bisa terangkan lebih lanjut. Iya, baiklah. Pertanyaan saya mungkin nanti menjadi wawasan ke depan, apakah ini bisa menjadi satu hal yang kolektif sifatnya? Namun jangan dijawab dulu, pemirsa, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Lho lagi ngene iki, kena ngencengke ngene iki, kena golek kempel iki diduduk kene iki. Sinten malih ingkang badhe ngasatonaken menawi sanes kula lan panjenengan nggih namung wonten ing Jawa Dwipa. Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Yogyakarta ke-259, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta didukung oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta akan menyelenggarakan kegiatan melukis bersama dalam acara Gelar Maestro 2015. Sebanyak 300 pelukis akan menuangkan ide dan gagasan melalui goresan dalam kanvas untuk mengungkapkan rasa cinta terhadap Kota Yogyakarta. Yuk guyon, guyub gayeng bareng-bareng neng Gelar Maestro 2015. Mesti kutha Yogyakarta tambah regeng. Melalui penyihatan tradisional asli dari Tiongkok yang terkenal ampuh mengobati berbagai penyakit, Shinsei Sinte CM hadir memberikan solusi bagi Anda yang sedang menderita penyakit kronis seperti keputihan, diabetes, hepatitis, rematik, tumor, susah hamil, rinitis, batu ginjal, lemah syahwat, dan penyakit kronis lainnya.
Dengan penyehatan yang lengkap seperti akupunktur, wina herbal, dan elektroterapi, Anda akan kembali sehat dan segar serta rasakan kesembuhan Anda melalui penyehatan tradisional Sinsei Aisin TCM yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 9A Yogyakarta. Nomor telepon 0274 542 624 atau di 081 21833 6363 dan dapatkan diskon 30%. Klinik Sinsei Aisin. Klinik Sinsei Aisin hebat. Sinsei Aisin TCM, solusi bagi Anda yang ingin sehat. Pemirsa, masih jumpa kita dalam Pijar Buddha disiarkan TVRI Yogyakarta bersama narasumber kami, Mas Hasto Bramantyo. Ya baik,